Jadi nanti IPA-nya IPA lingkungan, ini udah jadi laboratorium anak-anak. Ngolah tanah. Menggunakan ini tapi Ya. sekaligus menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Sehingga nanti P5-nya itu Iya. Esensinya itu ini prosesnya yang 6 dimensi itu ditanamkan mulai proses berkelanjutan, dan produk-produknya nanti mereka suruh ini menangkap masalahnya dari lingkungan sini, lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Kemudian nanti prosesnya penguatan dimensinya itu nanti ya dari masalah yang mereka tangkap. Selamat datang Pak, salam sehat. Alhamdulillah. Terima kasih udah mau berkunjung. Ayo Pak, silahkan. Kita ini sensing di sini Kabid Dikdas, ini Kabid Pembinaan Ketenagaan, ini Kepala Bidang Sarana Prasarana, ini Kepala Sekolah SD Ekologi, ini pengawas pembina SMP, pengawas pembina SD. Ini konsultan kita dari Self Learning Institute, SLI. Rizal namanya Pak. Iya, Rizal. Betul. Ya. Ini ikat Pak, ikat. Ya. Ini ikat. Ada ini pakai. Kalau terlalu besar bisa diganti. Ya, ini depannya, ini depannya. Wah. Perepet jengkol. Coba mana perepet jengkolnya mana? Coba perepet jengkol kayak gimana? Ya nyanyi. Itu kalau yang nggak bisa jatuh terus kakinya, nggak mampu ngait, harus ngait, harus ngonci. Itu bisa lebih dari 3 nggak? Iya. Bisa. Lebih dari 3. Lebih banyak. Apa? Ini Mbak. Berarti tadi bicara dulu ya. Kamu kalau ke sini nanti gini gitu. Bisa balik gini nggak? Gini terus balik gini bisa juga. Bisa. Tadi kan enggak kan?
Ini Pak dipencet dulu. Kebalik. Nah, gitu. Soalnya nggak biasa pakai gini. Belajar yang rajin ya. Pengen jadi apa tiga-tiganya? Dekat ditanya sama Pengen Bapak, jadi apa? Jadi apa cita-citanya? Dokter kan udah banyak. Hah? Pengen jadi dokter? Kenapa? Bener senang. Adek? Yang sakitnya. Nanti ya. Nanti kira-kira berapa tahun lagi? 10 tahun lagi ya. Ketemu atau enggak, jadi apa masing-masing ya. Tapi harus belajar lo jadi dokter. Sekarang masuk perguruan tinggi itu berubah. Ya kan? Perguruan tinggi jadi bukan dari nilai-nilai. Kalau masuk perguruan tinggi nanti dites, namanya ada tes khusus gitu. Ya belajar ya. Moga-moga jadi ibu dokter semua. Saya dulu disuruh jadi dokter, Pak. Dokter ya. Saya disuruh orang tua saya jadi dokter, tapi saya nggak mau. Itu kan dia harus bicara dulu kan, Pak? Iya kan? Sebelum dia main kan harus janjian dulu kan? Iya, Pak. Iya, benar. Aduh, Pak, saya kebanyakan nanya. Yuk, Pak, kita jalan. Oh, Pak, ini udah terbuka ya berarti, Pak, ya? Nggak perlu pakai AC gitu ya? Enggak Pak, ini memang didesain seperti itu. Kan kita pendidikan karakternya itu pengen memanfaatkan energi alam. Iya. Yang disebut falsafah karakter kita itu agar bagaimana anak-anak itu pembangunan itu bisa bersatu dengan karakter angin, karakter udara, tanah, air, Itu ya. matahari. Yang Jadi khasnya Purwakarta itu ya. jadi sesungguhnya sekolah-sekolah di Purwakarta diorientasikannya seperti ini. Ini sekarang saya udah ada 2 sekolah sama di Sukosari di sana. Yang Yang kayak gini terbuka modelnya, gitu ya. terbuka gini. Gitu ini karena kan lebih sehat ya? hemat, Hemat dan hemat sehat, Pak. energi, Efisien, sehat, ya efektif ya. oksigennya cukup buat anak-anak gitu. Dan ini juga memang dari awalnya ya Pak Kadis pakai sistemnya batu bata gini ya. Ini dari awal didesain kayak gini, dari mulai pembangunan. Saya kalau cerita Pak Oh, Kadis saya kan nagrog nggak ya, tahu. 3 ya, ada nagrog gitu ya, sama. Pak. Kalau Bapak cerita ini saya nggak pernah ngebayangin, sekarang saya baru ngeliat. Ini dulu kita menggandeng Ketua Arsitektur Indonesia tahun 2003 karena saya waktu itu masih di Dewan Pendidikan, saya masih guru waktu itu. Oh, Saya itu di sekolah ini terlibat dari mulai masyarakat ngajuin proposal. Pak itu ketua arsitektur tuh Indonesia maksud Bapak? Dari UI. Beliau perempuan. meninggal ya? Oh bukan ya, setelah itu Perempuan. baru meninggal ya? Ya, saya Bu siapa namanya perempuan. Dulu itu dikenalin sama Pak Imam Prasojo. Oh yang sekarang jadi, dia pernah jadi dekan di FISIP ya? Kayaknya. Pernah jadi wakil menteri Refan kan? Bukan itu ya? Imam Prasojo pengamat Imam itu? Prasojo pengamat. Ya. Nah itu dikenalin sama ketua arsitekturnya itu sama itu dulu. Nah gambar ini. Nah sama kita terus aja di. Nah dulu beliau menggambar cuman ini aja nih. Ini. Oh yang ini yang ini nih. Ini. Karena bertahap ini Pak. Nggak malu kalau kabupaten kan anggarannya kecil. Iya, iya. Jadi bikin tiga terus bikin tiga. Yang masih utuh seperti awal dibangun yang Ini yang pertama banget dibangun ini. Ini. Nah ini ada pohon yang ini. ditanam oleh Pak Deddy Mulyadi namanya Hanjuang dulu yang mana ya ini kalau nggak salahnya. Ini nih. Pohon Tanjung. Pak Bupati ya. Tanjung ya? Tanjung ini Pak. Tanjung ya? Ini peresmiannya dulu menanam pohon saya ingat. Pak Tanjung Bupati ya? Pak Bupati ini, ya Pak? iya, Pak Deddy waktu itu Pak wakil Deddy. bupati. Oh, masih wakil bupati. Masih wakil. Pohon Tanjung ini kan? Oh ini masih dipertahankan ya Bu ya? Iya. Kalau yang lain udah genteng. Nah ini program kita Pak. Jadi program penguatan karakternya itu kan bagaimana anak-anak mempunyai karakter yang tumbuh dari lingkungan. Jadi mereka dituntut mempunyai kesadaran ekologi gitu ya, salah satunya kesadaran sosial spiritual. Nah mereka ini adalah media-media pembelajaran mereka jadi bahan Ini ajar semua jadi nantinya. bahan Iya. ajar. Ini jadi bahan ajar. Jadi nanti IPA-nya IPA lingkungan ini udah jadi laboratorium anak-anak.
ngolah tanah, menggunakan ini tapi ya, sekaligus menerapkan profil pelajar profil Pancasila. pelajar Pancasila, sehingga nanti P5-nya itu Iya. esensinya itu ini, prosesnya yang 6 dimensi itu ditanamkan melalui proses berkelanjutan, dan produk-produknya nanti mereka suruh ini menangkap masalahnya dari lingkungan sini, lingkungan sekolah, lingkungan rumah. Iya. Kemudian nanti prosesnya penguatan dimensinya itu nanti ya dari masalah yang mereka tangkap. Dan itu biasanya pakai apa namanya sekarang Pak? Penugasan itu ya? Ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu proyek ya. Modul proyek. Sebenarnya sama aja kayak dulu ya. Kayak dulu. Namanya sekarang project base. Ntar Pak. Oh gitu ya anak-anak itu. Di sini ada pembiasaan, ada muatan lokalnya yang kurikulum khusus. Nanti bisa kita setelah ini. Dek. Nih, bentar. Sini. Saya mau Sini. kelas berapa? Salim. Kelas siapa namanya? Rafa. Rafa. Oh. Kelas berapa kamu? 3. Kelas 3. Di mana tinggalnya jauh? Batu. Di mana itu jauh dari sini? Agak jauhan dikit. Agak jauhan. Pakai apa ke sini? Naik apa kalau ke sekolah? Jalan. Berapa menit? Berapa lama jalannya? Berangkat dari rumah jam berapa? Setengah 6. 6:30. Kamu bangun jam berapa? Jam 5. Sholat subuh jam berapa? 5. Sama siapa sholat subuhnya? Sama mama. Sama mama. Papanya? Kerja. Jauh kerja bapaknya. Bapak berangkat jam berapa? Jam 3 subuh. 3 subuh. Bapak punya kakak nggak? Punya. Sekolah di sini juga? Sekolahnya di mana kakaknya? SMP. Di mana itu? Di bawah. Oh, udah SMP. Bapak pergi sama kakak kalau ke sekolah nggak? Iya. Dijagain sama kakak. Waduh. Kenal ini nggak? Siapa namanya dia? Hah? Lupa. Kok lupa? Teman sekelas nggak? Nggak sekelas. Teman aja. Nggak tahu namanya? Ya, harus coba kenalan coba. Namanya sih tahu nggak namanya siapa? Eta gasingna halusnya. Karena sekelas ya. Meuli ini teh. Meuli juga namanya. Hah? Coba, lah. Coba Belajar putar ya, gede Mbak, kau ya. semua. Belajar yang baik ya. Belajar ya. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat ya. Saya balap Kamu lucu ya. Coba. Kok nggak pakai ini? Coba. Nggak ada. Hah? Pakai bapak punya mau? Dulu. Oh, Nah, kan palila-lilanya. Anu menang nu lila. Yang dipegangnya panggal. Oh iya. gitu. Apa, Pak? Enggak, saya nanya. Heeh. Dia jam 5 pagi si Rafa namanya. Hari ini saya temu nama Dava, Safa, Rafa. Nama-namanya. Nama-nama aneh. Oh. Bisa Itu enggak? main itu kan gasing kan, gasing Ya, kan. gasing. Kita nyebutnya panggal dulu. Oh, panggal. Itu namanya panggal. 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 Bahasa Indonesia gasing Saya waktu kali kecil paling nggak bisa muterin ini. Nggak mau muter. Gasing ya, gasing, Bro. Gansing. Coba saya belajar muterin, bisa nggak? Oh, bisa. Hah? Enggak, dulu saya pernah waktu kecil, Bu. Iya. Muternya gimana? Tapi enggak muter. Susah juga itu. Terus? Iki keras buku KCF, Pak. Buku KCF diputar. Boleh diadu sama anak? Boleh ya. Ayo nak, mana Iki? Iki lagi. Arif lagi. Mana? Udah gini, Bu. Terus digimanain? Dilempar. Oh, Gini. Sampai kalau dia bisa. Kayak gini. bukannya mencoba gitu ya, Bu? Iya, Kanggo itu kan coba Coba. gitu kan. Tuh, Pak. Ayo Pak Kadis. Siapa yang kuat? Yang kuat siapa? Siapa? Kurang tang, gestrek runtuh. Tantang Pak Kadis aja.
Bayar, Pak. Bayar. Oh, lamun eleh mayar. Bayar. Oh. Itu biasanya apa? Naon? Kalau yang itu ya ulah we. Bu, itu kan dia waktu mau habis itu ya. Saya pernah lihat di TV ya. Dia bisa nambah lagi gitu ya, bisa diinikan lagi. Enggak? Ya, bisa digituin lagi, Pak. Digituin lagi. Nanti dia putar Ditarik air. kali lagi, Ya. disair. Enggak, diikat lagi dulu. Ya harus diambil kalau diikat. Kok Jadi saya tanpa diambil, Pak, bisa disair gitu, ditarik. dia pakai alat apa ya? Saya pernah lihat ya. Ada ya. Heeh. Sekarang mah udah ada yang elektronik. Pakai listrik ada kan? Ada yang elektronik ada? Beyblade. Beyblade namanya Pak yang ditarik gini. apa namanya? Ditarik ya. Ya, Beyblade. Ada lampunya. Ada lampunya. Lagi, Ki. Suka main gini. Apa itu mainnya namanya? Panggal. Oh, gasing. Ada. Kalau gasing pernah denger nggak, Dek? Pernah. Gasing. Bapak taunya gasing, Modern gak sih? bukan modern. Sama. Yang ini jadul. Enggak juga, Bu. Ini kan tradisional, Bu. Udah ini mah berjalan normal aja, masih jam 6 ke apa. Iya. Kita sampaikan jam 7 tadi. Karena jam 6 udah biasa. Ya, 6 itu udah masuk pembelajaran, jam pelajaran. Dulu itu saya kan ke ini Pak Kades pagi-pagi. Siapa tuh kepala dinasnya Pak ya? Belum Bapak ada. Mungkin Pak Andri atau Pak Haji Rasmita. Siapa Pak ya? Jasmita. Saya jam 6 kurang tuh saya nungguin tuh pagar sekolah itu ya, di depan Iya. sekolah. Saya liatin anaknya masuk gitu. Iya. Jadi saya sebelum anaknya masuk gitu karena Sudah saya datang duluan. saya pengen lihat ya. Iya. Betul nggak jam 6? Keren, keren banget. Ini SMP ya, Pak? Ini SMP. Mejanya beda ya, Pak. Kenapa dibedain, Pak? Ini baru. Baru Kenapa dikasih. dapat dari mana, Pak? Dari Ibu- provinsi. Oh, provinsi ya? Ini mejanya dari provinsi, bantuan dari provinsi. SD-nya nggak dapat. SD-nya belum. Oh, itu dari kabupaten kota ya. Dari direktur SD nggak ada ya, Pak ya? Udah nggak ada lagi ya? Oh, belum. Belum. Seni ya. Ini berapa? Semua kelas sekarang mejanya udah kayak gini. Iya. Sebenarnya sih kita pengennya karakter ini nggak sesuai dengan harapan kita sebenarnya kalau meja kursinya. Kan kalau dikasih kita nggak bisa nentuin semua, nggak bisa nolak. Kalau dikasih mah diterima aja, Terima Pak ya. aja. Iya. Kita Untung pengennya dikasih. yang etnis, Yang kayu. maunya yang kayu Oke. gitu. Ibu, bagi Ibu. Iya. Nah ini komposter kayak gini itu nantinya di kita jadi P5 itu Pak. Proyek penguatan profil pelajaran Pancasila yang ini produk akhirnya kayak gini tapi mereka harus melalui proses menemukan masalah sampah, masalah Oh, Di tema gaya hidup berkelanjutan. gaya hidup Oh, gitu. berkelanjutan. Jadi kita pengen kan sekarang banyak kesalahan ya, orang mikir P5 itu produk. Padahal yang namanya Bukan. P5 itu penguatan nilai. iya Itu sebenarnya. melalui proses, ada pembiasaan. Kan produk itu hasil akhir, Hasil tapi, akhir. tapi kan itu ada apa Pak, karakter apa Iya, gitu yang ditanamin apa? ditanamkan, dia misalnya kerjasama, menghargai orang lain ya Pak. Iya. Bisa berkolaborasi kerjasama sih ya. Dan itu melalui proses yang lama. Ya. Betul. Jadi yang 360 jam itu sesungguhnya tidak bisa di blocking dalam 1 minggu, bisa nggak bisa. Tapi harus Iya. berkelanjutan gitu. Terus menerus. Betul. Ini transformasi yang dilakukan di Purwakarta berbasis itu, Pak. Oh gitu. Sekarang yang sedang coba kita aktualisasikan di sini. Bedanya dengan Merdeka Belajar sekarang apa? Sebetulnya kan spiritnya sama, Pak. Heeh. Kalau saya melihat spirit Merdeka Belajar dengan upaya transformasi yang dilakukan di Purwakarta sekarang melalui program tatanan pelatihan dan lain sebagainya kan spiritnya sama. Bahwa ini Spiritnya apa? untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Tapi di balik itu mendasarnya kebebasan berpikir ya. Iya, betul. Iya kan? Kebebasan berpikir, makanya sistem berpikirnya harus dibangun. Nah, sekarang kita di Purwakarta mengembangkan Pak model pembelajaran yang kita ambil dari sistem thinking leluhur kita di Sunda. Namanya Pancaniti, Pak, yang Niti Harti, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti dan Niti Sajati. Maka sistem thinking ini harus sudah mulai teraktualisasi gitu ya. Terbiasa bagi anak-anak itu proses berpikir itu harus dibiasakan. Makanya tadi komposter itu kan produk. Tapi bagaimana proses berpikir Betul. untuk menciptakan komposter itu? Iya. Anak-anak bisa membuat makanan sehat. Bagaimana proses berpikir menuju itu? Nah, makanya kita butuh sistem thinking tadi. Itu Gitu. saya 2 minggu lalu apa 3 minggu lalu ya.
Kan saya sempat jadi PLT Kapus Presnas, Pak. Oh iya. Iya, tapi 1 minggu aja, Pak. Karena kepalanya lagi umroh ya. Umroh. Oh, iya. Saya diundang. Ya sistem logik, sistem thinking itu. System thinking. Emang semua itu kan harus di itu ya. Betul. Orang tuh jadi berpikirnya sistematis, logis Betul. semuanya. Iya. Nggak robotik. Dari Nggak co-initiating. robotik. Kalau di teori itu kan dari co-initiating, Iya. co-sensing, Iya. gitu. Baru co-creating. Coba diaktualisasikan. Nah, makanya sekolah ekologi ini tuh sebetulnya Pak dari teori ini bentuk prototipe sebetulnya. Jadi sekolah ekologi ini di Purwakarta itu ada 2 jenjang SD dan SMP. SD-nya SD 8 Ciseure, SMP-nya SMP 10. Oh, yang ini 2 Yang ini ya ini sedang coba selama 2 tahun ini kita kembangkan jadi sebuah sekolah model untuk pembelajaran berbasis ekologi. Nah, termasuk di sini tuh kan Pak ada 6 kelas kecakapan dari di luar jam pelajaran, tapi wajib diikuti Pak itu. Apa aja itu? Yang pertama itu kelas ekologi, lalu kelas tata boga, itu 2 jam Pak masing-masing. Di luar jam pelajaran intrakurikuler, di luar ekstrakurikuler kita buat jam tambahan. Ada kelas ekologi, kelas tata boga, kelas kerajinan, kelas kesenian, lalu kemudian kelas keagamaan, Agama. lalu kemudian yang satu lagi itu kelas literasi Pak. Penguatan 6 literasi dasar. Tetapi 6 kelas kecakapan ini muaranya tetap sama pada 3 esensi transformasi pendidikan yang sedang kita bangun. Kesadaran ekologi, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Spiritual. Jadi bicara ekologi jelas, bicara kelas keagamaannya mengajarkan tentang itu juga, tentang ekologi, tentang sosial, tentang Nanti spiritual. kalau saya mau ngukur gitu ya, saya Iya. nanya, apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan dari kelas Iya, yang tadi itu ada 6 tadi kan, kelas Ya. itu. Kemudian dikaitkan dengan 3 ini 3 kan, kesadaran. kesadaran. Itu terlihat dari anak kan. Iya. Kita kan harus melihat itu perilaku anak. Betul. Kalau perilaku sosial dan spiritual itu kan harus bisa diamati, Pak. Mm. Harus bisa dilihat dari perubahan cara mereka habituasi mereka di sekolah sehari-hari. Coba misalnya gini Mas, biar sederhana aja ya. Kan dia dimulai itu dari kelas 1 ya. Ya. Kalau SD ya Pak, Ya, betul. Pak Kades ya. Itu kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kan gini ya, kalau lihat SD juga guru itu kan bisa berbeda tuh. Ya. Kadang-kadang ya Pak Kades ya ada kendala itu terjadi. Betul. Kalau guru di kelas 1 misalnya oke banget, Ke kelas 2. 2-nya kurang, Betul, setuju, itu Pak. bisa berkurang kan? Betul. Bisa terjadi delta Bisa. kan? Bisa. Betul kan? Betul. Nanti kelas 3 naik lagi. Betul. Terus ini nanti tahu-tahu di kelas 6 tuh turun lagi. Turun lagi. Nah, di situ kan nanti akhirnya yang jadi kita bicara sistem thinking itu ya, harusnya dia A gitu ya, Ya. bisa jadi A minus. Betul. Sepakat. Betul kan? Betul. Nah, makanya Itu format jaganya itu gimana? formatnya di sini tuh Pak yang sekarang ini kan core-nya karena temanya sekolah ekologi ya. Nah, yang pengajar ekologinya tuh kami yang nyiapin. Oh, sih. Ya, jadi terkontrol. Jadi kita tahu apa Standar. perkembangan di SD, Standar ya, Pak, perkembangan di SMP. Bahkan nanti ketika mereka naik ke kelas 2, yang ngajarnya masih sama. Jadi dia adalah pengajar yang fokus mengajar ekologi aja. Di luar mata pelajaran Oke. inti. Gitu. Nah, Itu sekarang nanti ini bisa kita lihat kok, Pak. Iya, kalau itu pakai rumus itu faktor C-nya itu ya. Betul. C-nya itu di Iya. luar. Disiapkan guru-guru dari luar itu tadi. Karena kalau kita berbicara tentang pendidikan karakter, Pak, pendidikan karakter itu kan nggak ada di conscious mind, Nah, tapi di unconscious mind. Iya, Jadi betul. kalau otak kiri itu untuk conscious mind, logik gitu ya, itu tidak untuk karakter. Karakter itu di otak kanan dia, gitu di subconscious mind atau unconscious di pikiran bawah sadar. Maka kalau berbicara kesadaran, pelatihannya itu proses melatih anaknya, kita harus mainin gelombang otaknya. Nggak bisa di gelombang otak beta kita ngajarin anak tentang kesadaran, tentang perubahan cara pandang, nggak bisa. Harus di gelombang otak alfa, theta. Nah, maka di sini tuh setiap jam 6 pagi Pak ada kelas. 2 jam tuh 6 ke 7, 7 ke 8. Sekarang masih bisa kita lihat di SMP. Coba lihat. Itu kelas-kelas yang berusaha, mereka tuh punya metode-metode membumi misalkan Pak. Ada membumi nafas kehidupan. Mereka menyadari, dilatih, distimulasi untuk menyadari bahwa nafas ini berharga. Oke. Gitu. Sampai itu ada laku meditatif gitu Pak. Iya, Mereka iya. udah belajar duduk hening, menghirup udara itu nikmatnya seperti apa, merasakan hangatnya matahari seperti apa. Itu dimulai di SMP ya? Dari SD Pak. SD. SD kelas 1 sudah mulai itu. Cuman yang kita bedakan adalah bentuk aktualisasi pembelajarannya. Jadi kalau anak SMP misalkan kelas 1 itu atau kelas 7 itu udah duduk hening belajarnya. Kalau anak kelas 1 SD itu baru belajar merasakan indera. Dia apa namanya saya mau bilang nanya tuh, Iya. gurunya udah diajarin juga nggak? Nah, Gurunya udah diajarin juga nggak ilmu itu? Guru Iya. guru ini sini. Guru Nah, iya kemarin udah itu- kan? Udah. Harusnya kan guru juga. Saya sering Betul. guyon ini Iya. Pak Kades. Kita bilang kita harus menciptakan lulusan
berkompetisi kompetisi abad 21. Sepakat. Lah gurunya abad 19. Abad 19. Kita revolusi industri udah 4.0, gurunya 1.0 Pak. Masih terpusat pada guru. Nah ini saya semua Pak pelajari dari teori U-nya Otto Pak. Otto, Jadi iya. kita memberikan gambaran di kami itu kebetulan saya learning Pak di sini SMP sekabupaten Purwakarta semua sudah kita latih. Seluruh sekolah 2 tahun ini. Oh, udah. SD ini hanya sisa sekarang 56 lagi. Sudah dilatih semuanya Oh, dilatih. dengan pendekatan teori U. Jadi kita belajar dari 3 divides tadi, kesenjangan ekologi, sosial dan spiritual apa yang menjadi fenomena global. Lalu kemudian dari sana kita melihat apa sih yang bisa kita lakukan di dalam ruang pendidikan. Itu yang tadi Pak Kadis bilang kan, dimulai dia bisa kalau disebutnya apa namanya Pak, agenda setting ya. Betul. Agenda setting itu jadi masalahnya apa kan? Betul. Semua itu diangkat dari masalah. Semua Dia harus tahu bermula- dulu. Betul. Iya kan? Dari big question itu. Big question. Iya. Keren dong. Asking why, asking how, Keren dong. asking what gitu Pak. Iya. Harus Thank